indah lautnya pulau penyengat, anak nelayan membayar sampan. Menjawab salam belum semangat, mungkin bapak ibu belum sarapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajma'in. Yang kami hormati dan muliakan guru besar kita Al-Ustaz Sutrisno Badrun LC.MA yang sudah bersama dengan kita. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Kepala Daerah dan Sekretaris Badan BPKAD Provinsi Riau, Bapak Haji Ikra SI dan Bapak Haji Ispan Saputra Magister Manajemen. Alhamdulillah luar biasa di bawah kepemimpinan Bapak Kepala Badan dan Bapak Sekretaris Badan BPKAD Provinsi Riau meraih berbagai penghargaan. Dan terakhir, prestasi yang luar biasa yang sangat membanggakan kita di akhir tahun 2023, BPKAD Provinsi Riau mendapatkan piagam penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi Riau sebagai peringkat informatif kategori PPID Pelaksana Provinsi Riau. Luar biasa, mudah-mudahan BPKAD Provinsi Riau menjadi badan terbaik se-Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kami hormati seluruh kadin terbaik se-Provinsi Riau dan Kasubag dan Kasubit pejabat eselon di lingkungan BPKAD Provinsi Riau. Selanjutnya yang kami hormati seluruh rekan-rekan pegawai PNS, honorer, THR, dan karyawan terbaik se-Provinsi Riau yang ada di lingkungan BPKAD Provinsi Riau. Tak lupa juga yang kami hormati dan muliakan seluruh hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan karunia kita bisa hadir dan berkumpul bersama di Masjid Al-Karomah BPKAD Provinsi Riau dalam keadaan sehat walafiat dalam memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah. Selawat dan salam tetap tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat dan para sahabat. Dalam rangka memperingati peristiwa tersebut, perkenankan saya yang akan memandu acara pada hari ini untuk membacakan susunan acara kita sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Selanjutnya yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala BPKAD Provinsi Riau yang mana nanti akan diwakili oleh Bapak Sekretaris Badan BPKAD Provinsi Riau. Yang keempat, acara inti peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan dilanjutkan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Sutrisno Badrun LC.MA. Dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kita ini pada pagi hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua,
pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan Adinda Fahrozi Harahap. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran senantiasa menambahkan keimanan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, memasuki acara selanjutnya, sambutan Kepala BPKAD Provinsi Riau yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Badan BPKAD Provinsi Riau, Bapak Haji Isban Saputra, Majelis Manajemen. Kepada Bapak kami silakan. Saya berdiri saja Pak Budi. Kalau duduk nanti dikira saya tidak jadi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu min syururi anfusina wa wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Haji Sutrisno Badrul Muslim Ayah kita muliakan selaku Ustaz atau penceramah pada pagi hari ini, Bapak Kepala Bidang yang kami hormati, Pak Hartono, Kepala Bidang Akuntansi, sekaligus memperkenalkan Bapak Kabid kepada Ustaz kita, Pak Sutrisno. Kemudian ada Pak Tengku Riga Primayuda, Kabid Aset atau Barang-barang di daerah. Ada Pak Mardoni Akrom, Kabid Anggaran. Kemudian Pak Raja Romulus, Kabid Perbendaharaan dan Kas Daerah. Kemudian di sebelahnya adalah rekan-rekan pejabat pengawas, subkoordinator. Yang kami banggakan, Bapak Ibu, seluruh staf karyawan-karyawati BPKAD Provinsi Riau yang kami banggakan. Syukur alhamdulillah, tak henti-hentinya kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersilaturahmi di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam tentu tak lupa juga kita sanjungkan kepada Rasulullah SAW yang kita harapkan sahabat beliau nantinya dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ustaz yang kami muliakan, Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa kegiatan kita pada pagi ini adalah memperingati Isra Mi'raj yang kita peringati setiap tahunnya pada tanggal 27 Rajab, jadi di akhir bulan Rajab. Pada tahun ini sengaja memang kita lakukan peringatannya di awal, karena kalau tidak salah besok ya, baru 27 lebih sesuai kalender. Tapi BPKAD melaksanakan peringatan hari ini Ustaz, karena besok libur sepertinya. Teman-teman ini sudah punya jadwal yang sampai ke hari Minggu, yang lumayan nih liburnya. Sehingga pada hari ini kita laksanakan peringatan Isra Mi'raj ini. Bahwa peringatan ini Bapak Ibu tidak hanya sebatas rutinitas belaka, tetapi sesungguhnya lebih dari itu. Kalau kita mempelajari atau dari ceramah-ceramah yang sudah disampaikan oleh Al Ustadz pada kita semua, paling tidak ada 3 perspektif yang bisa kita lihat dari peringatan Isra Mi'raj ini. Pertama, ketika kita memperingati Isra Mi'raj, maka perspektif kita tentunya harus diawali dengan perspektif keimanan. Karena kalau memperingati Isra Mi'raj tanpa didasari keimanan, maka akan timbul kesimpulan nanti bahwa Isra dan Mi'raj ini adalah sebuah cerita fiksi. Tapi sesungguhnya dia bukan sebuah cerita fiksi, karena Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan, menerangkan ini dalam Al-Qur'an. Pertama, terkait perjalanan Isra, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskannya dalam surah Al-Isra ayat 1 tadi, seperti yang dibacakan oleh Ustadz Fahroji tadi. Kemudian Mi'raj sendiri juga Allah telah menyatakan bahwa benar Rasulullah telah sampai ke Sidratul Muntaha, diterangkan dalam surat An-Najm kalau tidak salah ayat 13 sampai 18. Nah, jadi ini harus kita imani dengan sepenuh hati Bapak Ibu. Yang kedua,
peringatan Isra Mi'raj ini juga bisa kita pahami melalui pendekatan atau perspektif keilmuan. Saya teringat Pak Artono, karena kebetulan dulu pernah belajar fisika, jadi S1 saya fisika sebenarnya. Kedua-nya keuangan, jadi kalau digabungkan fisika keuangan Pak Doni. Dan ada teori kuantum namanya Bapak Ibu. Teori kuantum itu ada fenomena anihilisasi. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Bapak Ibu, ketika Rasulullah melakukan perjalanan Isra, dia tidak sendiri, tetapi dia ditemani oleh malaikat Jibril. Dan juga ada kendaraan yang kita sebut dengan buraq. Buraq itu asal katanya apa? Kalau tidak salah ya Ustaz ya. Artinya kilat. Malaikat terbuat dari cahaya. Kendaraannya juga adalah cahaya kilat yang kecepatannya 300.000 km per detik Bapak Ibu. Apa yang terjadi kalau kita tubuh manusia, fisik manusia seperti ini berjalan dengan kecepatan cahaya Bapak Ibu 300.000 km per detik, belum sampai ke tujuan, badan kita ini sudah hancur lebur nih, berkeping-keping menjadi atom-atom kecil. Nah, maka ini bisa ditelah secara ilmiah dengan teori kuantum namanya. Teori kuantum. Teori kuantum itu menyatakan kalau ada dua materi yang saling bertumpukan antara materi dengan materi, maka dia akan saling menihilkan, saling menghilangkan. Nah, apa yang terjadi dengan Rasulullah Bapak Ibu? Kita tahu dari kisah-kisah yang sudah kita dengar atau kita baca bahwa sebelum Rasulullah diperjalankan, dadanya dibedah dulu, diisi dengan hikmah, dan badannya itu ditransformasi menjadi cahaya, sehingga ketika beliau melakukan perjalanan dari Makkah ke Madinah itu 2.500 km kurang lebih, 2.400 sampai 2.500. Kalau pulang pergi itu 4.800 sampai 4.900, 5.000 km lah. Nah, ketika diperjalankan karena tubuhnya sudah ditransformasi menjadi cahaya, maka dia bisa berjalan bersama dengan kendaraannya buraq tadi dan malaikat Jibril yang menemani. Sehingga dari sisi teori kuantum tadi kita bisa meyakini bahwa perjalanan itu bisa dilaksanakan dalam satu malam pulang pergi. Nah, hari ini juga teknologi sudah membuktikan itu. Kejadian di Palestina hari ini sebagai titik tujuan pertama dari Isra tadi, juga apa yang terjadi di sana kita bisa lihat hari ini dalam hitungan detik Bapak Ibu, secara langsung, secara live bisa kita saksikan. Nah, itu dulu kita terbayang, tapi hari ini sudah terbuktikan. Yang ketiga, ada perspektif ubudiyah Bapak Ibu. Bapak Ibu yang kami hormati, satu-satunya perintah yang diterima oleh Nabi langsung di Sidratul Muntaha adalah perintah sholat. Nah, ini adalah sebuah bentuk perintah yang langsung diterima oleh Rasulullah Nabi, dibawa kepada umatnya setelah negosiasi beberapa kali, ya sampailah kita kepada kewajiban yang kita laksanakan sekarang, 5 kali sholat dalam satu hari satu malam. Nah, ini sebagai bentuk manusia, ya, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu perintah yang dibawa oleh Nabi kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga lengkaplah sempurna apa yang menjadi bentuk keimanan kita selama ini. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, pada pagi ini tentu kita akan mendengarkan tausiah ataupun hikmah dari Isra Mi'raj ini yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Sutrisno Badrun, SMA. Beliau ini kalau untuk Provinsi Riau cukup kondang di Bapak Ibu. Nah, kalau udah cerita tentang sirah nabawiyah, linang-linang air mata kita nih kalau beliau ceramah nih. Nah, dan sehari-hari beliau juga nih aktif di BRI ya Pak. Yayasan Baitul Mal Brilian. Nah, lembaga zakat ya BRI lah. Agak susah saya menyebutnya. Dan juga ketua masjid di BRI ya, tidak salah. Di Pemerintah Indonesia yang di Sudirman. Nah, Sudirman. Jadi pada pagi hari ini Bapak Ibu kita dengarkan bersama-sama. Nah, hikmah dari peringatan Isra Mi'raj pada hari ini luar biasa atas kehadiran Ustaz pada pagi ini, juga kepada rekan-rekan pengurus Masjid Al-Karomah, saudara ketua harian, sekretaris dan bendahara, dan Ustaz Fahroji tadi yang membacakan tilawah Quran.
Kebetulan beliau pagi ini mengikuti MTQ tingkat kecamatan Senapelang, dan kita doakan juga bisa berhasil. Dan MC kita ini adalah MC terbaik, karena tadi pengantarnya semuanya yang terbaik, maka dia MC yang terbaik. Nah, beliau membawakan acara ini rasa-rasanya seperti di misi Istiqlal Jakarta kita ini. Saya kira demikian. Mohon maaf Bapak Ibu, mari kita dengarkan secara dengan sesama hikmah yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz pada pagi hari ini kepada kita semua. Sekali lagi terima kasih pada semuanya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Memasuki acara selanjutnya, yakni acara inti ceramah peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan guru kita Al-Ustaz Sutrisno Badul LC.MA. Berkembali kepada Tuhan, nilai luhur dijunjung tinggi. Mana cakapnya? Sesuai, saya ulang lagi lah. Pekanbaru Kota Mertua, nilai luhur dijunjung tinggi. Izinkan saya ceramah bersama kita membina diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanan telah dihidang, minuman juga demikian. Silahkan Bapak Ibu kalau sudah lapar dimakan. Yang sudah lapar dimakan, bukan makanan yang dimakan. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah. Salawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Tsumma amma ba'du. Yang terhormat, tertinggi di sini siapa Bapak? Kepala Badan BPKAD yang sama-sama kita hormati Bapak Sekretaris Badan BPKAD yang sama-sama kita hormati seluruh kepala bidang. Saya tak apa satu-satu tadi, mohon maaf Bapak Ibu. Dan semua kita yang hadir di tempat yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Amin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi Bapak Sekretaris sudah menyampaikan isi daripada Isra dan Mi'raj. Maka oleh sebab itu saya cukupkan. Selesai sudah. Senang saya kalau ada undangan seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian yang berkata Allah Subhanahu wa taala, tak akan cukup hikmah-hikmah yang ada dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Kalaulah setiap kita ini mengungkapkan hikmahnya, tak akan cukup dan pasti selalu akan ada hikmahnya. Itu baru dari Sekretaris Badan. Apakah Bapak Ibu sekalian ingin mendengarkan hikmah daripada Isra dan Mi'raj dari Kabid Akuntansi? Kabid Aset? Jadi saya simpulkan semua. Saya tinggal mengucapkan penutup. Bapak Ibu sekalian kata Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya perjalanan Isra dan Mi'raj ini adalah merupakan hasil dari proses. Ada pengantar sebelum Isra dan Mi'raj. Kita tidak bisa hanya melihat peristiwa Isra dan Mi'rajnya saja terpisah dari pengantar. Dan pengantar itu sulit. Pengantar itu berdarah-darah. Sehingga Nabi besar Muhammad SAW dimuliakan dalam perjalanan yang semua kita kenal, perjalanan Isra, perjalanan malam, Mi'raj, naik ke langit. Isra artinya perjalanan malam. Jika ada bapak yang keluar malam, panggil Isra. Jika ada ibu yang keluar malam, panggil Isra. Itu perjalanan malam. Jadi bisa kita lihat dari pengantar, bisa kita lihat dari peristiwa,
bisa kita lihat sesudah peristiwa. Maka karena pada peristiwa Isra dan Mi'raj tadi sudah disampaikan, saya mengambil sisi pengantar daripada Isra dan Mi'raj, insya Allah. Boleh? Boleh lah, saya diundang untuk ngisi pengajian. Bapak Ibu sekalian yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai nanti saya menyampaikan, kita akan mengambil hikmah dari kisah yang saya sampaikan. Saya memang dikenal sebagai pakar sirah Nabi Muhammad SAW. Maka kita akan menyampaikan Isra dan Mi'raj, kisah dan hikmah. Bapak Ibu sekalian yang mulia Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahun ke-10 kenabian. Saat itu Nabi besar Muhammad SAW berumur 50 tahun. Sang paman yang bernama Abdul Uzza, yang kita kenal dengan Abu Talib, karena anak pertamanya Talib, sehingga dia pun dipanggil dengan Abu Talib. Anak yang kedua ada Aqil, anak yang ketiga ada Ja'far, anak yang keempat namanya Ali bin Abi Talib. Di tahun ke-10 ini Abu Talib sakit parah. Teman-teman Abu Talib jahat-jahat. Abu Jahal, kenal Bapak Ibu Abu Jahal? Nah, kalau kenal saya tanya kapan jumpanya. Abu Lahab, Abu Sufyan mengelilingi Abu Talib. Di saat yang sama Nabi Muhammad SAW juga berharap pamannya ini mengucapkan La ilaha illallah agar bisa bertemu nanti di surga. Namun Allah berkata, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan menjadi orang yang menjadi hidayah bagi orang yang kau cintai, tetapi hidayah itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad mengatakan kepada pamannya, ya am, wahai pamanku, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, usyhidu laka biha yaumal qiyamah, aku bersaksi di hadapan Allah dengan kalimat itu di hari kiamat. Namun Abu Talib punya satu ketetapan diri. Apa kata orang nanti kalau saya mengucapkan la ilaha illallah? Jadi barometernya apa kata orang? Hati-hati. Yang kita jadikan barometer bagaimana penilaian Allah kepada kita, bukan apa kata orang. Mati Abu Talib sebagai penopang dakwah dari eksternal. Di tahun yang sama, tahun ke-10, Khadijah binti Khuwailid, saat Nabi Muhammad SAW mendapat banyak ujian di luar, pulang ke rumah, yang menenangkan, yang membuat hati nyaman adalah Khadijah binti Khuwailid. Pulang ke rumah, berjumpa dengan istri, tenang dan nyaman. Itulah Siti Khadijah. Pulang dari kantor, jumpa dengan istri, tambah masalah. Ada Pak? Insya Allah tak ada. Jamaah Masjid Al-Karamah ini insya Allah tidak ada. Seluruh pekerja BPKAD insya Allah suaminya pulang ke rumah, istrinya menyambut dengan lapang dada dan dengan senyuman, dan dengan pakaian yang bagus, penampilan yang indah. Tidak pakai baju kelelawar yang bolong-bolong dan berbau insya Allah tidak. Sisi internal yang menenangkan adalah Khadijah. Di tahun yang sama wafat. Manusia akan ada masa akhirnya. Orang yang dijadikan sandaran atas serangan dari luar, Nabi besar Muhammad SAW wafat. Orang yang menenangkan diri ketika berada di dalam rumah juga sudah wafat. Maka Rasulullah SAW kemudian berusaha untuk mencari dukungan, karena begitu banyak sekali usaha intimidasi dari orang-orang kafir Quraisy. Berangkat Rasulullah ke Taif, berjalan 150 km, berjalan kaki bersama Zaid bin Harithah. Sekali lagi, berjalan kaki. Apa keinginan Rasulullah ke Taif? Mendapatkan dukungan dakwah terhadap intimidasi daripada orang-orang kafir Quraisy.
namun harapan ini tak sesuai dengan asa. Saat sampai di kota Taif, berjumpa dengan pembesar Taif, Bani Thaqif namanya, Rasulullah mengajak mereka untuk beriman. Rasulullah minta kepada mereka perlindungan dan dukungan, namun yang dihadapi adalah asanya bukan sekedar mengecewakan, namun menyakitkan, di mana Rasulullah SAW dilempar. Sebagai tamengnya adalah Zaid bin Harithah, luka kepala Zaid bin Harithah, luka kaki Nabi besar Muhammad SAW meneteskan darah, membasahi bumi Taif, saksi bahwasanya penduduk Taif pernah menyakiti Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini saya sedikit mengambil hikmah, dan begitu banyak hikmah saya yakin bisa Bapak Ibu sekalian ambil. Seseorang yang memperjuangkan amal baik, maka dia akan menghadapi ujian dan cobaan. Baik itu di instansi, seorang pimpinan mengambil kebijakan dan itu baik, siap-siap untuk menghadapi ujian dan rintangan. Seorang suami memiliki kebijakan, siap-siap dalam satu keluarga ini menghadapi ujian, karena memang tidak ada dalam hidup ini tak ada ujiannya. Al-Imam Asy-Syafi'i ketika ditanya Bapak Ibu, ayyuhuma lirrajuli afdal, mana yang lebih baik bagi seseorang ini? Ayyubtala am yumakkan, dia itu diuji atau diberi kejayaan, kemenangan? Kata Imam Asy-Syafi'i, la yumakkanur rajulu hatta yubtala, seseorang itu tidak akan diberi kemenangan kecuali diuji. Bapak kepala badan DPKAD, Bapak Kabit, jika memiliki kebijakan dan itu adalah baik, siap-siap untuk menghadapi ujian. Kepala daerah ingin membuatkan kebijakan, kita siap-siap untuk menghadapi ujian. Itulah yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Menginginkan penduduk Taif beriman, mengharapkan dukungan, namun semua itu menjadi asa yang menyedihkan dan menyakitkan. Bapak Ibu sekalian dari Allah Subhanahu wa taala, saat paman sudah meninggal, tempat bersandar dari usaha penyakitan ataupun intimidasi dari luar. Saat istri meninggal, ketika Nabi Muhammad ingin mendapatkan ketenangan di rumah, tak dijumpai. Abu Talib tak dijumpai, Khadijah tak dijumpai. Pergi ke satu tempat mengharapkan dukungan, tak juga mendapatkan dukungan. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil. Rasulullah bersandar di salah satu kebun anggur, dan saat itu malaikat datang. Dan malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala tak sembarang malaikat. Kalaulah posisi kita pada Rasulullah, kita mengajak kebaikan di Bapak Ibu. Bapak sekretaris badan mengajak kepada kebaikan, ternyata banyak penolakan. Lalu ada yang menawarkan, dan yang menawarkan ini adalah malaikat. Saya apakan mereka ini? Kira-kira apa yang dilakukan oleh Bapak sekretaris? Saya songkoknya berdakwah di satu tempat, lalu saya dilempar, datang malaikat kepada saya, mau saya apakan penduduk kampung ini, wahai Sutrisno? Kira-kira apa jawaban saya? Marah? Bisa jadi. Namun Nabi besar Muhammad SAW, saat paman sudah tiada, istri sudah tiada, mengharap dukungan dari pembesar Taif tak didapatkan, semuanya ini manusia, maka Rasulullah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kita menghadapi ujian dan cobaan berat, maka kadukanlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat mendapatkan dalam kantor ini Bapak Ibu ya, kalau ada masalah, dan masalah itu terkadang mau dibawa ke rumah, berhenti masuk masjid dulu, sholat 2 rakaat. Insya Allah yang dibawa ke rumah itu adalah suasana masjid, bukan suasana masalah yang ada di kantor. Rasulullah kemudian bersandar dan berdoa. Apa kata Rasulullah? Allahumma inni ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'ala nas. Ya Allah, sesungguhnya aku mengadukan kepada Engkau kelemahan diri dan usahaku yang sedikit,
dan hinanya aku di hadapan orang-orang. Kepadamu ya Allah aku bertawakal. Disinilah pertolongan Allah kemudian tiba. Apa kemudian yang dapat dari Rasulullah SAW? Masuk Islam ada seseorang bernama Adas. Ini hasil sudah mulai nampak sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj. Datang Adas mengantarkan inap anggur kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah makan dengan mengucapkan Bismillah. Gara-gara Bismillah ini Adas masuk Islam. Terkadang sikap tingkah laku bisa mempengaruhi orang. Jika sikap dan tingkah laku kita buruk, bisa jadi juga akan mempengaruhi orang. Rasulullah sekedar mengucapkan Bismillah. Adas bertanya, saya tak pernah dengar kata-kata ini. Maka Rasulullah bertanya, kamu siapa namamu? Adas. Dari mana engkau? Nainawa. Nabi Muhammad kemudian mengatakan, Baladu Yunus bin Matta. Sesungguhnya Nainawa adalah kampung daripada Yunus bin Matta. Nabi Yunus, huwa nabi wa ana nabi. Akhirnya Adas masuk Islam. Ini hasil yang pertama. Hasil yang kedua, ketika Rasulullah balik ke kota Mekah, sebelum balik Rasulullah sholat. Ketika sholat, jin berdatangan. Dalam riwayat dikatakan 7, ada yang mengatakan 9. Mendengarkan Rasulullah membaca ayat-ayat Al-Quran, maka jin berdatangan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca Al-Quran di malam hari, itu biasanya jin ada yang mendengar. Tidak hanya jin, bahkan malaikat mendengar. Suatu ketika seorang sahabat membaca Al-Quran dekat dengan kandang kudanya. Ketika baca Al-Quran surah Al-Baqarah, kudanya ini keliling gelisah. Diteruskan baca lagi, tambah gelisah. Akhirnya dia berhenti. Keesokan hari dia bertanya kepada Rasulullah tentang peristiwa ini. Rasulullah katakan, sesungguhnya saat itu malaikat sedang turun. Maka saat kita membaca Al-Quran, yakinlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikatnya untuk mendengarkan kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hasil yang kedua, di mana tidak hanya manusia yang beriman, namun yang beriman juga para jin. Di Taif, yang diajak pembesar Taif, mereka menolak. Yang masuk Islam adalah orang-orang pembantu. Adas ini pembantu Bapak Ibu. Namun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulia seorang hamba yang beriman daripada seorang pembesar yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hasil yang kedua. Balik ke kota Makkah, masuk ke rumah bibinya Maimunah binti Al-Harith bin Abdul Muttalib. Tidur di situ, kemudian pergi ke Masjidil Haram dan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat ini tidak seperti gerakan kita, karena belum ada, diikuti agama-agama sebelumnya. Rasulullah salat di situ, maka kemudian terjadilah peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj dengan menggunakan buraq. Sebagaimana tadi yang disampaikan, Rasulullah bersama malaikat Jibril sampai ke Al-Aqsa. Ini yang luar biasa. Dalam sejarah dan sepanjang sejarah tidak akan terjadi di mana di Al-Aqsa Nabi Muhammad SAW menjadi imam bagi seluruh nabi. Ketika manusia menghina Rasulullah, ketika banyak manusia tidak menerima ajakan Rasulullah, maka yang menjadi imam di Masjidil Aqsa itu adalah seluruh para nabi, dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Isa alaihissalam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang bisa kita ambil hingga sampai Rasulullah ke Al-Aqsa ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan hambanya yang terus memperjuangkan amal baik yang ia lakukan. Jika di antara kita ini mempunyai kebijakan dan itu adalah baik dan diperjuangkan dengan semaksimal mungkin, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan bagi dia untuk mencapai kesuksesan. Sampai Rasulullah di Al-Aqsa sholat, makmumnya para nabi. Ulama mengatakan begini Bapak Ibu, maksud daripada imam Nabi Muhammad
dan para nabi itu menjadi makmum, maksudnya adalah seluruh para nabi mempercayai apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka jika ada orang percaya dengan Nabi Isa, harusnya mereka percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah muliakan Rasulullah di saat orang-orang yang berada di atas muka bumi ini menghinakannya, diperjalankan ke langit. Namun sebelumnya saya bacakan ayat yang tadi dibaca, sedikit kita mengambil hikmah juga. Allah memulai dengan Subhan, Maha Suci. Itu menunjukkan bahwasanya peristiwa yang akan disampaikan sesudah tasbih ini adalah peristiwa besar, bukan tak masuk akal, namun akal ini terbatas. Sebagaimana mata ini melihat ada terbatasnya, paling jauh berapa meter, paling jauh berapa kilometer, ada batasnya, bukan tak masuk mata bahasanya. Telinga ini pun jika jauh suara itu tak terdengar, bukan tak masuk telinga, namun ada keterbatasan pada telinga. Begitu juga dengan akal. Kenapa kita mengatakan ada keterbatasan dalam pandangan, ada keterbatasan dalam pendengaran, namun kenapa kita tidak mengatakan ada keterbatasan di akal kita ini? Maka Allah Subhanahu wa taala mulainya dengan Subhana, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam ayat ini Bapak Ibu, Allah menyebutkan bi'abdi. Apa artinya bi'abdi? Ulama tafsir mengatakan dua. Satu, abdun itu bermakna jasad dan roh. Yang kedua dalam makna metamorfola, yaitu hamba, seseorang menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil yang pertama, bahwasanya Nabi Muhammad SAW diperjalankan Allah itu roh dan jasad. Syekh Mitwali Asy'ari mengatakan, kenapa disebut abdun? Abdun itu menunjukkan roh dan jasad, hamba. Seorang manusia disebut hamba Allah, berarti dia hidup atau mati, Pak? Ada tulisan itu, Pak, biasanya papan tulis itu banyak itu, hamba Allah 2000, hamba Allah 10.000, nama tertulis 2 juta. Kalau hamba Allah itu sedikit-sedikit biasanya, tapi kalau nama itu banyak. Disebut hamba Allah itu biasanya hidup, hambun, abdun. Kalau tidak hidup dia tak disebut hamba, tidak disebut abdun, tapi disebut mayit, mayat. Itulah kekurangan manusia ini, lebih banyak nama ayam ketika mati daripada manusia. Kalau manusia mati, mayat. Kalau ayam mati, ayam goreng, ayam geprek, ayam bakar, makin banyak namanya. Bapak Ibu sekalian, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebut kata abdun di saat Nabi Muhammad diperjalankan malam oleh Allah, dan ini adalah pemuliaan Allah kepada Rasulullah. Ketika Allah memuliakan dengan perjalanan ini, Allah menyebutnya hamba. Padahal di ayat-ayat lain Allah memanggil Nabi Muhammad itu ya ayyuhan nabi, tak disebut nama. Laqad kana lakum fi Rasulillah, tak disebut Muhammad, tak disebut nama. Sementara Nabi Ibrahim, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim, disebut nama. Ketika nabi-nabi dipanggil ya Isa, langsung nama. Ya Harun, ya Yahya, ya Isa, langsung nama. Tapi Nabi Muhammad SAW dipanggil ya ayyuhan nabi. Insyaallah. Namun kenapa dalam perjalanan yang itu adalah bentuk pemuliaan, Allah memanggilnya dengan hamba, bukan dengan nabi? Kenapa? Ulama mengatakan, ulama Syekh Mitwali Asy'ari mengatakan begini, seseorang yang diberi kemuliaan, maka ingat dia adalah hamba. Seseorang yang diberi kelebihan harta, maka ingat bahwasanya dia adalah hamba Allah, sehingga ia tidak melupakan hak harta itu terhadap orang-orang yang membutuhkannya.
Seseorang yang mendapat kemuliaan jabatan, sekarang ini kan lagi banyak-banyaknya Pak ya, lagi banyak-banyaknya baliho untuk menjadi pejabat. Lalu kemudian ditunjuk, diamanahkan menjadi pejabat, dan ini adalah bisa jadi kemuliaan yang Allah berikan. Saat kemuliaan itu Allah berikan, maka ingat engkau adalah hamba Allah. Saat itu jabatan tidak akan digunakan secara sewenang-wenang, karena dia tahu dia adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa disebut dalam ayat pertama itu, saat Nabi Muhammad diperjalankan malam itu ada kemuliaan, namun Allah memanggilnya dengan kata Abdul. Namun saat Nabi Muhammad bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? At-tahiyatu lillah. Ini yang kita di tahiyat itu kan kita nyebutnya at-tahiyatu lillah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah at-tahiyatu lillah, apa lanjutannya Bapak Ibu? Assalamu alayka. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka. Kata salam itu Allah langsung sebutkan di Sidratul Muntaha. Kalau Nabi Isa, salamun alayya yauma wulidtu. Yauma wulidtu itu di atas muka bumi. Keselamatan bagiku ketika aku dilahirkan, itu di atas muka bumi. Nabi Muhammad dimuliakan, Nabi kita. Kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW, yang mana Allah menyampaikan assalamu alayka. Ya Allah, kalaulah Nabi Musa berdoa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Rabbi shrah li, itu doa Nabi Musa alaihissalam bersama Harun ketika yang menjumpai Fir'aun. Nabi Muhammad tak berdoa, Allah berikan alam nashrah laka sadrak. Itu kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alam nashrah laka sadrak. Ketika Nabi Musa minta wa yassir li amri, mudahkanlah urusanku, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad wa nuyassiruka lil yusra, tanpa Nabi Muhammad meminta. Mulia betul Nabi kita. Maka ketika Allah menyebutkan dengan ungkapan begini Bapak Ibu, saya di Fakultas Bahasa Arab Universitas Al-Azhar Mesir dulu, jadi saya suka melihat huruf-huruf daripada ayat. Ketika Allah sebutkan assalamu alayka menggunakan alif lam, itu beda dengan salamun alayya yauma wulidtu. Salamun alayya tanpa alif lam, itu lebih tinggi nilai yang menggunakan alif lam tersebut. Namun subhanallah, ketika Allah mengucapkan assalamu alayka, kita lanjutkan tahiyatnya, ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Terus Masya Allah, ini siapa yang menyampaikan? Apakah Allah? Tidak. Assalamu alayna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tak mengatakan assalamu alayya, keselamatan untukku saja, enggak. Allah mengatakan keselamatan untukmu, kesejahteraan untukmu. Ka itu artinya kamu. Namun Allah menafikan dirinya, ingin keselamatan ini bukan hanya untuk dirinya, namun untuk semuanya. Makanya Allah berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Azizun 'alaihi ma 'anittum itu empati. Tidak sekadar simpati, namun empati. Apa yang dirasakan oleh orang yang lemah, dia lebih merasakan lemah daripada orang yang lemah. Itu azizun alaih. Di Rasulullah SAW. Bahkan Bapak Ibu ketika sakratul maut, semua kita akan merasakan itu, dan semua kita adalah calon mati. Apa kata Rasulullah SAW tentang begitu sakitnya sakratul maut? Rasulullah meminta kepada Allah agar rasa sakit itu biarlah saya menanggung, ya Allah, umatku supaya tidak menanggung. Nabi kita Muhammad SAW memikirkan itu. Saat Nabi Muhammad SAW ini agar kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW.
Nabi Muhammad ketika wafat mengucapkan apa? Ummati, ummati, ummati. Begitu ya Bapak Ibu ya? Umatku, umatku, umatku. Mungkin kita hartaku, rumahku, mobilku. Cinta Nabi Muhammad kepada kita. Ketika membaca satu ayat, in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Satu ayat ini dibaca Rasulullah selama sholat malam satu rakaat itu, diulang-ulang terus. Apa artinya? Jika engkau menyiksa mereka, kita ini umat Nabi Muhammad SAW, in tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk, sesungguhnya mereka itu adalah hamba-Mu ya Allah. Wa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal 'azizul hakim, engkau adalah yang maha bijaksana, engkau yang maha agung. Memikirkan kita, Nabi Muhammad tak mau kita ini disiksa. Maka kenapa kita membaca dalam tahiyat itu, dan itu jawaban salam Allah oleh Rasulullah SAW. Salamu alaina, Nabi Muhammad, para malaikat, wa ala ibadillahis salihin, dan kepada hamba-hambaku. Itu dia kenapa Bapak Ibu dalam ayat 1 tadi disebut bi'abdi, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sekretaris tadi, penghambaan. Rasulullah meminta Allah memberikan keselamatan bagi kami, nabi, malaikat, para nabi, dan hamba-hambanya yang soleh. Ini kita ini didoakan oleh Rasulullah SAW, dengan syarat kita menjadi hamba-hambanya yang soleh. Maka dapatlah perintah sholat yang semula 50, baru makan salah lawak udah azan, baru makan agar-agar udah azan. 24 jam, 50 waktu sholat, betul Pak ya? Belum lagi murabat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. 5 waktu saja sekarang ini terasa cepat. Baru aja kemarin Rabu, sekarang sudah Rabu lagi. Baru subuh, bentar lagi udah zuhur. 5 waktu, dari 50 menjadi 5 waktu. Ini naik turun perjuangan Nabi Muhammad ketika berjumpa dengan Nabi Musa. Dan Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Nabi Adam, langit kedua Yahya dan Isa, langit ketiga Nabi Yusuf alaihissalam, yang kegantengannya setengah dari penduduk bumi. Jadi ganteng itu satu, setengahnya ada bersama Nabi Yusuf, setengahnya lagi dibagi-bagikan ke seluruh penduduk bumi. Berapa gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam? Jadi kalau ada yang ganteng-ganteng ini, setengahnya isi penduduk bumi. Jumpa dengan Nabi Yusuf, jumpa dengan Nabi Idris, jumpa dengan Nabi Harun, jumpa dengan Nabi Musa, jumpa dengan bapak para nabi, Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu sekalian mereka Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Nabi Adam pernah dikeluarkan dari surga. Ulama mengatakan begitu juga Nabi Muhammad, bukan dikeluarkan dari surga, namun diusir dari kota Makkah. Yahya dan Isa di langit kedua, permusuhan paling berat dihadapi dari orang-orang Yahudi. Nabi Muhammad ketika di Madinah juga menghadapi permusuhan paling berat dari Yahudi. Seakan-akan perjumpaan dengan para nabi ini adalah obat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 50 kurang 10 kurang 10 lagi menjadi 30, kurang akhirnya 20, kurang akhirnya menjadi 10. Jadi pengurangan yang saya baca dalam sirah itu, pengurangan pertama itu 10 bukan 55. Bukan 55, 10 10 10 10. Mungkin kita berharap kok enggak 10 ya yang terakhir, sehingga kita tak sholat jadinya. Tapi Allah memerintahkan dan mengurangi hanya 5 saja, dan tinggallah 5. Nabi Musa mengatakan, baliklah lagi minta diskon. Berat itu bagi umatmu. Berat tidak Bapak Ibu? Buktinya berat tidak? Hah? Berat kan? Berat bagi umatmu wahai Nabi Muhammad. Sesuatu yang paling berat itu adalah sholat. Kalau kita punya rumah dekat dengan masjid, lihatlah siapa yang sholat di masjid. Siapa yang sholat subuh di masjid, lihatlah. Subuh di masjid ataupun sholat subuh berjamaah di masjid itu barometer kemunafikan. Ini bukan saya yang mengatakan Bapak Ibu, Rasulullah yang mengatakan. Jadi kalau kita ingin melihat barometer seseorang, ya subuhnya. Subuhnya selama 40 hari itu terus dia lakukan, insya Allah 41, 42 itu sudah menjadi habit.
Tapi kalau tiap subuh tak pernah dapat, kita tak pernah jumpa. So, subuh mana? Di rumah. Jam berapa? 6:30 waktu mau kantor. Alhamdulillah ini jadi Rasulullah Bapak Ibu diminta diskon lagi oleh Nabi Musa. Balik lagi. Minta keringanan lagi. Kata Rasulullah, malu saya. Bolak balik malu saya. Rasulullah diminta mengurangi dari 5 malu. Ini ada penduduk Muslim, orang Islam dan mengaku Islam, tak malu, tak sholat. Nabi Muhammad jelas masuk surga, tak bersalah, tak berdosa, malu ketika diminta untuk mengurangi. Ini surga lunjaleh, maksiat banyak, kesalahan banyak, tidak melakukan sholat. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas segala perhatian. Sama-sama kita menengadahkan tangan untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebelumnya kita beristighfar dengan mengucapkan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebelum saya melanjutkan doa, saya meminta kepada Bapak Ibu sekalian untuk mengingat satu amalan yang betul-betul kita lakukan karena Allah Ta'ala. Semoga itu menjadi wasilah dimudahkannya dan dikabulkannya doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha melihat di mana kami berada. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha mendengar apa yang kami ucapkan. Kabulkan doa-doa kami di rumah-Mu yang mulia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji dan syukur atas segala nikmat yang Engkau titipkan kepada kami. Kami ucapkan dengan lisan kami, Alhamdulillah. Dan jadikanlah nikmat-nikmat ini sarana bagi kami untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan kesalahan dan dosa kami. Ampunkan kesalahan dan dosa kedua orang tua kami. Ampunkan kesalahan dan dosa orang-orang yang telah berbuat baik pada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkanlah rahmat-Mu dan ampunan-Mu pada orang-orang yang kami cintai dan mereka telah mendahului kami, ya Allah. Lapangkan kubur mereka, utuslah malaikat rahmat-Mu pada mereka. Jadikanlah kebaikan-kebaikan yang pernah mereka lakukan perlapang kubur mereka, dan menjadikan kubur mereka surga-surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah pertemuan kami di tempat ini pertemuan yang Kau limpahkan rahmat dan berkah-Mu, dan jadikanlah perpisahan kami dari tempat ini perpisahan yang selalu Kau jaga. Sesungguhnya Kau sebaik-baik penjaga, ya Allah. Jagalah anak-anak kami saat mereka kami tinggalkan. Jagalah anak-anak kami saat mereka jauh dari pandangan kami. Jagalah anak-anak kami saat mereka belajar. Jagalah anak-anak kami saat mereka bermain. Engkau maha melihat dan menyaksikan mereka, dan Engkau sebaik-baik penjaga, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah kebaikan amal yang kami lakukan sebagai bentuk penjagaan terhadap anak dan keluarga kami, dan jangan Engkau jadikan kesalahan dan dosa kami murka Engkau terhadap anak-anak dan keluarga kami. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah, jadikanlah seluruh karyawan, pegawai di BPKAD orang-orang yang terbaik di dunia dan di akhirat, ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Guru kita Ustaz Tercobaru SMA yang telah menyampaikan ceramah peringatan Isra Mi'raj Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak hikmah peristiwa dari Isra Mi'raj yang kita petik pada hari ini. Di antaranya, seseorang yang memperjuangkan sesuatu yang baik, maka siap-siap menerima ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang kedua,
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memuliakan hamba-hambanya yang selalu melakukan kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan berakhirnya ceramah peringatan Islamiyah Maulid Nabi besar Muhammad SAW, maka berakhir pula kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba-hamba yang selalu berbuat baik dan menjadi yang terbaik, baik di lingkungan keluarga kita, di lingkungan masyarakat di rumah kita, maupun di lingkungan tempat kita bekerja. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila ada kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.